proyek Grow Smart, di mana kelompok kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri Siti Fatika dengan NIM F551-23009. Saya Fitri Andayani dengan NIM F551-23017. Saya Iwan Arga Saputra dengan NIM F551-23044. Saya Afilan Nursa Putri dengan NIM F551-23022. Saya Asrita Saldari Najin dengan NIM F551-23072. Baik, perkenalkan, saya Fitri Andayani dengan NIM F551-23017. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian home scene-nya. Nah, proyek kami ini merupakan proyek multi scene di mana terdapat home scene-nya terus dengan AR scene-nya. Nah, pada home scene itu terdapat kanvas. Nah, di bagian kanvas ini pada bagian render mode pastikan screen space-nya itu merupakan screen space overlay. Nah, selanjutnya masukkan image-nya ini disimpan dalam folder asset UI. Nah, di bagian inspektor dari gambarnya itu tekstur type-nya ubah menjadi sprite 2D and UI. Kemudian buatkan tombol button start. Terus untuk desainnya itu bisa diatur di bagian inspektornya. Kemudian pada bagian event system itu dia agar kita punya tombol itu bisa berinteraksi dengan usernya. Terus bagian home manager ini nanti untuk bagian scriptingnya atau kode programnya yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Asvita Saldari Najun dengan NIM F551-23072. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan pada bagian C# scriptingnya. Ini ada file scriptingnya namanya home scene. Home scene ini dia berada pada bagian aset. Terus dia nanti kami buatkan di dalam folder home manager untuk button scene-nya. Nah, ini adalah isi dari home scene-nya. Yang pertama itu ada using Unity Engine, di mana dia untuk mengimpor library utama Unity-nya. Setelah itu, baru selanjutnya ada using Unity Engine Scene Management. Dia untuk mengimpor library untuk mengatur perpindahan scene. Selanjutnya, baris ini public class home scene. Mono behavior dia digunakan untuk mendefinisikan kelas home scene yang terhubung ke game object. Setelah itu ada fungsi 1 dari home pindah ke AR. Public void ke AR dia digunakan untuk mendeklarasikan fungsi public bernama ke AR. Setelah itu ada baris scene manager load scene AR scan. Dia itu digunakan untuk memuat dan berpindah ke scene bernama AR scan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database dari proyek kami. Namun sebelum menjelaskan mengenai database kami, perkenalkan saya Siti Nur Fatika dengan NIM F551-23009. Nah, di proyek database kami sendiri, pertama kami akan menyimpan kedua aset kami dalam folder yang berbeda, yaitu ada folder 3D dan juga folder marker. Nah, di folder marker berisi 6 marker yang akan digunakan sebagai image target. Sedangkan pada folder 3D berisi aset dari file 3D object yang kami gunakan dalam bentuk file.fbx. Baik, pada berikutnya saya akan menjelaskan bagian scene kedua. Perkenalkan, nama saya Iwan Arga Saputra dengan NIM F551-23044. Untuk scene-nya, karena proyek kami merupakan proyek multi scene, saya akan menjelaskan AR scene-nya. Baik, kita masuk dulu ke bagian AR scene. Nah,
di AR Scene ini sendiri itu kami menyimpan banyak sekali semua aset-asetnya itu di hierarki AR Scene itu sendiri. Kenapa kami menyimpannya di situ? Karena ini akan menjadi tempat di mana kita akan menampilkan semua AR-AR-nya. Seperti yang dijelaskan oleh saudari Tika sebelumnya, ini merupakan semangka ini merupakan image targetnya. Lalu di dalam semangka ini ada objek 3D-nya. Begitu juga dengan semua yang lainnya untuk bagian hierarki. Dan juga ini sudah dijelaskan pada bagian scripting, AR Scene ini hanya bisa diakses setelah kalian mengakses home scene-nya. Dan juga fungsinya di sini adalah AR kamera, di mana AR ini akan langsung mengakses bagian kamera HP ataupun kamera bagian laptopnya itu sendiri. Event system berguna untuk mengatasi semua masalah input yang ke UI ataupun pada bagian-bagian yang perlu scripting. Untuk demonya akan saya serahkan kepada teman saya, yaitu Kila. Oke, baik, selanjutnya jadi di sini saya yang akan menampilkan tampilan hasil 3D objek project kami. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Akila Nuraisyah Putri dengan NIM F551230222. Oke. Jadi langsung saja kita start. Nah, di sini saya ada marker alpukat. Nah, namun sebelumnya untuk project kami itu kami menggunakan marker karena di sini kita mau menggunakan marker itu sebagai pemicu tampilan 3D objeknya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sini saya sudah ada marker buah alpukat, dan untuk markernya sendiri itu kami desainnya lewat aplikasi Canva. Oke, jadi langsung saja di sini saya hadapkan markernya ke kamera. Nah, itu dimana nanti kamera yang akan mendeteksi si 3D objeknya. Nah, nanti sistemnya akan otomatis menampilkan 3D objek dari si alpukat. Nah, tidak hanya alpukat, sini ada jeruk. Jadi tunggu. Nah, tampil sudah objek 3D jeruknya. Terus habis jeruk itu mangga. Oke. Mangga. Terus melon. Nah, melon. Habis itu semangka. Nah, terus yang terakhir itu brokoli. Nah, itu saja untuk 3D objeknya. Jadi sekian dari saya.